Lah, shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat, shalom. Kurang semangat lagi, shalom. Ya, kembali kita berjumpa teman-teman ya, karena waktu sudah sangat mepet. Kita langsung saja berbicara. Hari ini kita mau berbicara dengan tema yaitu belajar dari Raja Yosafat. Temanya sekali lagi belajar dari Raja Yosafat. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai kedua. 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai kedua. Dua Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai kedua. Sekali lagi 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai kedua. Kita akan bahas ini satu perikop. Tapi kita baca dulu pertama sebagai pendahuluan ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat 1 sampai yang kedua. 1, 2, 3 ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah teman-teman, dalam kehidupan ini setiap kita, baik saudara maupun saya, pasti punya yang namanya masalah, pasti punya yang namanya problem hidup. Dan tidak jarang kita menemui dalam kehidupan kita ini seakan-akan masalah itu gak habis-habisnya. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Seakan-akan masalah itu menghimpit kita secara bertubi-tubi, gak memberikan kita ruang untuk bergerak. Dan inilah yang sedang dialami oleh Raja Yosafat. Di ayat yang pertama dia baru aja mendengarkan kabar yang buruk. Belum sempat lagi dia merespon apa-apa. Di ayat yang kedua sudah dapat lagi respon yang lain, dapat lagi laporan yang lain. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Bani Amon dan Bani Moab bersiap berperang kepada Yosafat. Di ayat yang kedua tiba-tiba dikatakan bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar. Dalam waktu yang singkat, Yosafat sudah diterpa dengan pasukan yang sangat besar yang berusaha untuk mengepung mereka. Begitu juga lah kita dalam kehidupan ini, kita sering sekali merasa bahwa Tuhan kok kayaknya masalah yang satu nih belum selesai Tuhan. Kok masalah yang lain udah datang aja. Kita biasanya nuntut sama Tuhan, kita biasanya protes sama Tuhan oleh karena masalah yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar respon dari Yosafat. Respon dari Yosafat di tengah-tengah situasi yang genting ini berbeda teman-teman. Berbeda daripada respon kita pada umumnya. Dan inilah yang akhirnya membuat Yosafat meraih kemenangan. Hari ini kita akan belajar apa saja hal-hal yang dilakukan Yosafat untuk meraih kemenangan melawan bangsa-bangsa yang hendak untuk mengepung Yosafat. Yang pertama, yang dilakukan Yosafat adalah mencari Tuhan. Kita buka 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai ke 4. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Kita baca 1, 2, 3 ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda. Di ayat ini, di ayat 3 kita bisa tahu bahwa Yosafat menjadi takut. Tapi anehnya, Yosafat di tengah-tengah ketakutannya tidak melakukan hal-hal yang seperti biasa kita lakukan. Nih sering sekali ketika kita menghadapi sesuatu dan kita takut, kita cenderung menjauhi Tuhan.
Di saat di tengah-tengah situasi kita yang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang besar, kita ini panik, kita cemas, tapi kita di tengah-tengah kepanikan itu, di tengah-tengah ketakutan itu, kita lari meninggalkan Tuhan, kita cari pertolongan yang berasal daripada hal yang lain selain Tuhan. Tapi Yosafat dikatakan dia mencari Tuhan. Yosafat tidak meminta bantuan dari bangsa lain. Yosafat tidak pergi mengadu kepada bangsa-bangsa yang kekuatan tempurnya lebih kuat dari dia. Yosafat tidak bertumpu kepada kekuatannya sendiri. Yosafat bahkan tidak minta bantuan daripada orang-orang yang dia kenal, yang mungkin bisa menolongnya. Dia tidak mengandalkan relasi-relasi yang dia punya, karena saat itu Yosafat bersatu sebagai raja, tentunya dia punya relasi yang kuat. Tapi Yosafat tahu betul di tengah-tengah situasi ini hanya Tuhan yang bisa tolong. Makanya di tengah-tengah situasi itu dikatakan bahwa Yosafat memutuskan untuk cari Tuhan. Ini sebuah keputusan loh teman-teman. Sekarang keputusannya saya tanya nih sama kita. Keputusan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita datang mencari Tuhan atau justru menjauhi Tuhan? Sering sekali kan dalam masalah, kita menghadapi masalah, kita terbentur akan sesuatu, kita larinya ke siapa? Kita lari ke teman, kita lari ke sahabat, kita lari ke bahkan ada yang lari ke dosa. Tapi lihat Yosafat, dia mencari Tuhan. Yosafat datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa sumber perlindungannya yang sejati hanya berasal daripada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dia tahu betul, dia paham betul bahwa manusia gak bisa menyelamatkannya kali ini. Dia gak bisa lagi bertumpu kepada kekuatannya. Dia gak bisa lagi bertumpu kepada relasi-relasi yang dia punya selama ini. Yosafat tahu hanya Tuhan yang sanggup tolong dia, sehingga dia ketika mendengar kabar itu, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa responmu ketika engkau diperhadapkan kepada masalah? Apa respon kita ketika kita diperhadapkan dengan problem-problem hidup yang sangat rumit? Apakah kita datang mencari Tuhan? Atau justru kita lari dari Tuhan? Apakah kita meminta pertolongan dari Tuhan atau kita meminta pertolongan kepada manusia? Mungkin manusia bisa tolong, tapi pertolongan Tuhan itu ekstra loh. Nggak bisa dikasih manusia pertolongan yang seperti dikasih Tuhan. Makanya seharusnya ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, kita terbentur di satu titik, harusnya kita cari Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dan di sini kita tahu bahwa bukan cuma Raja Yosafat yang mencari Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini untuk informasi aja. Pada saat itu kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua. Satu Israel Utara disebut dengan kerajaan Israel, dan satu Israel Selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Makanya disebut suku Yehuda. Perlu kita ketahui, untuk engkau diselamatkan itu gak boncengan. Untuk engkau bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, gak bisa nebeng, gak bisa. Urusan keselamatan, urusan untuk engkau minta pertolongan, itu menjadi tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Dan itulah yang dilakukan oleh suku Yehuda.
bukan cuma Raja Yosafat saja yang datang mencari Tuhan, tetapi Yehuda juga ikut semua tanpa terkecuali. Yang membuat mereka sadar bahwa kalau saya nih nggak cari Tuhan, saya bisa mati. Saya bisa terbunuh oleh bangsa yang lain. Makanya teman-teman, jangan pernah nganggap nih, ini kan sebagian dari kita nih orang tuanya nih pada gereja di sini. Jangan pikir bahwa dengan orang tua kalian sungguh-sungguh mendoakan kalian tiap hari, tapi kalian nggak punya niat untuk berubah dari diri sendiri. Kalian bisa berubah, itu nggak bisa. Semua itu berbalik kepada kita sendiri. Mungkin kita bilang, udahlah cukuplah tim pendoa syafaat yang mendoakan aku, mendoakan sidang jemaat Tuhan. Tapi kalau sidang jemaat ini, yaitu kita bagiannya sidang jemaat ini, kita nggak berusaha cari Tuhan sendiri, nggak ada gunanya, sia-sia. Karena urusan tanggung jawab untuk diselamatkan Tuhan itu caranya adalah dengan cara meminta secara pribadi. Nggak bisa lo nebeng. Nggak bisa. Itu urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Makanya seharusnya kita harus mulai serius mencari Tuhan. Seharusnya kita dalam kehidupan ini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan lagi kita datang ke tempat ini, kita datang beribadah, tapi kita ketika penyembahan semuanya diam, semuanya yang gak ada yang semangat, semuanya gak bergairah. Coba kalian perhatikan tuh, saya tidak usah sebut namanya, teman-teman saya yang datang, tempat mereka jauh. Tempat mereka bukan di sekitaran kota ini, enggak. Mereka datang dari jauh naik kereta dingin-dinginan. Tahu nggak apa yang dilakukan mereka? Mereka mau datang beribadah, mereka tanya tuh lagunya untuk mau ini mau dinyanyikan apa? Karena mereka nggak pengen tuh sendirian cuma diam-diam. Nah sementara kita di sini yang sudah tahu lagunya, kita diam-diam, kita nggak ikut nyanyi. Apakah kita sedang sungguh-sungguh mencari Tuhan saat ini? Kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagaimana caranya Tuhan tolong kita? Kalau kita nggak serius mencari Tuhan, bagaimana caranya kita bisa minta pertolongan sama Tuhan? Tuhan akan bilang sama kita, kamu saja nggak pernah datang sama aku. Bagaimana caranya aku tolong kamu? Hanya seharusnya kita dalam masalah ataupun menjumpai masalah-masalah pun problem dalam hidup ini, kita harusnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kita buka ayatnya yang ke-9. Kita buka ayatnya yang ke-9. Kita baca 1, 2, 3, ya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Coba nih kita highlight dulu beberapa kalimat. Satu, coba highlight kami akan berseru, lalu di dalam kesesakan kami, dan yang ketiga sampai engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami. Garis bawahi dulu yang 3 kalimat ini. Dikatakan bahwa dia akan tetap berseru di tengah-tengah kesesakannya. Apa kesesakannya? Itu tadi ancaman dari berbagai bangsa itu. Tapi Yosafat bilang, saya akan tetap berseru sampai Tuhan jawab. Kalaupun Tuhan gak jawab, saya akan tetap berseru sama Tuhan. Saya gak akan berhenti untuk menyembah Tuhan. Saya gak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan sampai Tuhan jawab saya. Dan itu adalah prinsip dan komitmen dari yang oleh Yosafat.
Kalau kita bandingkan dengan diri kita, jauh dong. Kita berdoa sebentar, Tuhan belum jawab dalam beberapa hari, kita udah berhenti. Kita bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan gak peduli sama saya. Tapi lihat Yosafat, dia katakan, saya akan tetap berseru sampai Tuhan jawab. Ini sampai Tuhan jawab, dia kan gak tahu nih kapan Tuhan akan jawab. Saya mau tanya, ada gak kemungkinan Tuhan gak akan jawab? Ada gak? Saya mau tanya, ada gak kemungkinan Tuhan gak akan jawab doa Yosafat? Oh, yang sebelah sini dulu, ada gak kemungkinannya? Apakah Tuhan pasti akan jawab? Saya mau tanya. Enggak. Oh, yang sebelah sini, apakah Tuhan pasti menjawab doa Yosafat? Jawab dong. Gimana Samuel? Tuhan pasti jawab nggak doanya Yosafat? Belum pasti. Nggak ada jaminan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Nggak ada, Tuhan bilang. Kan suka-sukanya Tuhan dong. Dia mau jawab hari itu juga, ataupun dia bisa biarin aja Yosafat tewas hari itu. Bisa saja. Tapi coba lihat keteguhan hatinya Yosafat. Dia bilang, saya akan tetap berseru nih sampai Tuhan jawab. Bisa aja nggak? Bisa juga si Yosafat ini kecewa di tengah jalan. Bisa aja. Dia sudah berseru lama-lama, sementara bangsa lain itu sudah mulai mendekat, tapi Tuhan belum nampak nih pertolongannya. Bisa aja Yosafat jadi kecewa. Bisa aja Yosafat malah lari meninggalkan peperangan. Udahlah, saya melarikan diri aja dari peperangan. Kayaknya nggak mampu deh. Tuhan nggak datang pertolongannya Tuhan. Saya sudah berseru lama-lama, saya sudah berdoa lama-lama, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Ya udahlah, saya lari aja. Atau bisa saja Yosafat di tengah-tengah Tuhan belum menjawab doanya, dia pergi ke bangsa lain untuk minta pertolongan. Bisa aja. Tapi Yosafat tidak melakukan itu. Karena apa? Karena tadi yang sudah saya bilang tadi, dia tahu betul bahwa cuma Tuhan yang sanggup tolong. Tapi sering sekali di tengah-tengah kita sedang berdoa, kita gak percaya kan? Jawaban doa saya tidak kunjung datang. Udahlah, saya berhenti berdoa. Tuhan kayaknya gak datang-datang kasih pertolongan nih. Padahal hidup saya Tuhan itu udah sangat susah Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan di mana ya? Udah Tuhan, kayaknya saya harus cari pertolongan dari manusia. Saya harus cari pertolongan dari orang lain. Miris ya kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan ini kita sering bertumpu kepada kekuatan kita sendiri, alih-alih bertumpu kepada kekuatannya Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan apa? Akan? Aduh. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan Tuhan akan gimana? Kenapa? Ayo Fitri. Kenapa? Apa? Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan gimana? Saya gak akan lanjut nih sampai ada yang jawab. Terpaksa saya harus buka lagi ayatnya nih. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri kan? Orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan? Tidak akan meminta-minta. Kok tidak akan meminta-minta? Sebentar kita akan buka ayatnya.
Kita buka dalam gampang loh sebenarnya. Lawannya kutuk apa? Susah ya memang ya. Udah jelas-jelas tadi dibilang orang yang mengandalkan Tuhan sendiri akan terkutuk. Lalu orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati dong. Lawan katanya. Rumitnya memang ya ngomong sama Tuhan di sini. Kita tahu bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan kena kutuk. Joyce, lanjut Joyce, jangan, ya kan? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan kena kutuk. Nah, kalau kau mau kena kutuk, andalkanlah kekuatanmu sendiri. Tapi kalau kau mau diberkati Tuhan, andalkanlah Tuhan. Dan itulah yang ditahu oleh Yosafat, dan itulah yang dipahami oleh Yosafat, sehingga ia tetap berkomitmen bahwa ia beserta dengan seluruh rakyatnya akan tetap memuji Tuhan sampai tiba pertolongan dari Tuhan. Dan walaupun Tuhan tidak tiba pertolongannya, walaupun Tuhan harus mengizinkan mereka tewas hari itu juga, mereka akan tetap memuji Tuhan sampai akhir hidup mereka. Itulah komitmennya Yosafat. Kita buka ayat 12. Ayat 12. Kita baca 1, 2, 3 ya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Lanjut, kita loncat ke ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18, 1, 2, 3 ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk. Tahu nggak? Yosafat seorang raja. Dia punya harga diri sebenarnya. Dia punya kebesaran. Tapi semua itu, keagungan yang dia terima selama ini, penghormatan itu yang dia terima selama ini, Yosafat tinggalkan. Dia sujud sampai mukanya nyampe ke tanah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Menunjukkan apa? Bahwa dia gak mampu. Menunjukkan apa? Bahwa Yosafat bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Seharusnya itulah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita seharusnya harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku gak siapa-siapa tanpa Engkau. Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan gak sertai aku. Tuhan, saya gak akan berani melangkah kalau Tuhan gak bersama-sama dengan aku. Makanya kan ada lagu, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ada lagunya seperti itu. Tapi Yosafat paham betul. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia tahu bahwa dia gak bisa buat apa-apa sebenarnya. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia punya kebesaran, walaupun dia punya relasi yang besar, walaupun dia punya kehormatan yang tinggi, itu gak berguna. Makanya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Yosafat dan seluruh bangsa itu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tampil dan memberi jawaban. Masih memberi jawaban, belum memberi pertolongan, nanti baru memberi pertolongan. Jawaban dari Tuhan apa? Kita buka ayatnya yang ke-15. Ayat 15. 1, 2, 3 ya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab
Tuhan jawab doa mereka akhirnya. Tuhan bilang sama mereka melalui perantaraan nabinya, Yosafat, seluruh suku Yehuda, jangan takut, sebab aku yang akan berperang. Makanya kan, dan seperti ini kayaknya Tuhan menggantikan manusia berperang dalam perjanjian lama sangat identik loh. Dalam Keluaran 14 ayat 14, di mana Musa bertempur, dan juga waktu peristiwa pertempuran Yosua, Tuhan yang berperang, bukan lagi mereka. Dan sekarang lagi dinyatakan lagi di sini bahwa jangan takut, sebab aku yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang. Tapi itu baru sekedar jawaban, tindakannya belum ada. Tuhan masih sekedar berikan jawaban atas doa-doa mereka. Makanya apa? Dibutuhkan cara yang ketiga, yaitu inilah cara yang ketiga yang dilakukan oleh Yosafat, berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Ayo kita buka ayatnya yang ke-20. Ayat 20. Kita baca 1, 2, 3 ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Sebenarnya apa? Kok tiba-tiba Yosafat ngomong gini sih? Apa sebenarnya yang terjadi? Kok tiba-tiba Yosafat menguatkan bangsa itu? Tentunya ada proses yang sudah terjadi sebelumnya. Ayo kita buka dalam ayatnya yang ke-12. Kita buka ayatnya yang ke-12 lagi. Mundur lagi kita. Sorry, bukan ayat 12, ayat 17. Kita buka ayatnya yang ke-17. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok. Nih, Tuhan suruh mereka, engkau harus berjalan, aku akan sertai engkau. Itu baru janji. Sering sekali kan Tuhan menjanjikan kita sesuatu. Nah, aku akan sertai kamu hingga kepada putih rambutmu, hingga kepada masa tuamu. Aku adalah Allah yang sama yang akan tetap menolong kau. Tapi ketika Tuhan suruh, makanya karena aku beserta dengan engkau, yuk melangkah maju bersama-sama dengan aku. Sering sekali kita bimbang kan, tapi sering sekali kita ragukan. Kita meragukan Tuhan kan. Kita sering sekali enggak mau kan dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima pertolongan Tuhan dibutuhkan iman. Sudahkah kita melangkah dengan iman? Sudahkah kita sejauh ini berjalan dengan iman? Kalau kita pikir secara logika kita, secara akal sehat kita, mana mungkin bisa Yosafat menang? Hadapannya itu 3 bangsa, menghimpit dari segala penjuru. Mana mungkin, gak ada celah sama sekali untuk menang. Dan tiba-tiba Tuhan suruh, engkau harus maju. Dan Tuhan janjikan, aku yang akan berperang gantiku. Untuk menerima ini gimana? Dibutuhkan iman dong. Engkau gak bisa terima ini dengan akal sehatmu, karena ini gak masuk akal. Mungkin kau bertanya, bagaimana caranya Tuhan berperangnya? Apakah Tuhan bawa pedang gitu? Apakah Tuhan bawa tombak gitu untuk membunuh lawan-lawannya? Mungkin Yosafat bisa berpikir gitu, tapi dia memilih untuk percaya dengan iman. Ada banyak dari kita gara-gara gak masuk dengan akal sehat kita, gak masuk logika kita, akhirnya kita sulit mempercayai Tuhan. Makanya apa? Langkah yang harus kita lakukan adalah berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Makanya tadi Yosafat meneguhkan hati bangsa itu, supaya mereka gak perlu takut dan gentar. Dia meyakinkan bahwa Tuhan membela mereka. Lantas pertanyaannya, apa yang membuat Yosafat bisa tetap berjalan dengan iman? Dia gak goyah imannya kepada Tuhan. Kita buka ayatnya yang ke-12.
Inilah yang membuat Yehosafat tetap bisa berdiri dengan teguh dalam imannya kepada Tuhan. Kita baca, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sering sekali yang menggoyahkan iman kita karena kita nggak membuat fokus kita sama Tuhan. Fokus kita lebih mengarah kepada masalah. Kita lihat masalah, kita goyah. Kita lihat masalah-masalah itu, kayaknya ini nggak mungkin deh bisa saya hadapi, bisa saya lewati. Goyah lagi. Yang tadinya kita sudah beriman, kita baru baca firman Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita menemukan janji-janji Tuhan akan penyertaannya. Lalu kita tiba-tiba lagi diperhadapkan dengan masalah itu, kita lihat lagi masalah itu, kita bimbang lagi, kita goyah lagi, kita bilang lagi, Tuhan mungkin gak nih ya janji-janji Tuhan ini? Mungkin gak ya Tuhan sertain aku di tengah-tengah situasi ini? Lagi-lagi kita ragukan Tuhan, kita gak berjalan lagi dengan iman. Harusnya kita berjalan dengan iman sama seperti yang Yehosafat lakukan. Bagaimanakah contohnya bagaimana kita beriman? Bagaimana kita beriman itu ya seperti ini. Misalnya kita sedang menghadapi suatu masalah yang sangat besar sekali. Tapi kita tahu bahwa kita ini gak bisa mampu menyelesaikan masalah ini. Iman yang betul itu adalah dengan merespon seperti ini. Saya tahu bahwa saya punya masalah yang besar. Saya tahu di depan saya sedang menghadang saya untuk maju bergerak ke depan. Saya tahu di luar sana banyak orang yang ingin jatuhkan saya. Tapi saya percaya jika Tuhan di pihak saya, tidak ada yang menjadi lawan saya. Itu iman. Kalau Tuhan ada di pihakku, aku gak akan gentar. Aku tidak akan takut. Sebab Tuhan ada di pihakku. Walaupun aku saat ini sedang panik, walaupun aku saat ini sedang cemas menghadapi masalah ini, aku tahu bahwa Tuhan menyertai aku. Itu namanya berjalan dengan iman. Walaupun Tuhan belum tunjukkan pertolongannya. Di sini Tuhan masih belum tunjukkan pertolongannya bagi bangsa itu. Tuhan belum tunjukkan lagi bagaimana dia menolong bangsa itu. Yang dilakukan oleh bangsa itu hanya cukup berjalan maju terus. Sambil menaikkan pujian dan penyembahan, mereka memuji Tuhan di sepanjang jalan. Mereka bergerak maju dengan iman, melangkah dengan iman. Apakah kita hari-hari ini berani melangkah dengan iman? Apakah hari-hari ini kita cukup berani melangkah dengan iman? Ataukah kita lagi-lagi balik-balik lagi menakar dengan logika kita? Yang menyelamatkan kita adalah iman, bukan logika. Ketika Yehosafat melakukan ketiga hal tersebut, maka saat itulah Tuhan benar-benar berperang menggantikan Yehosafat dan suku Yehuda. Yehosafat beserta seluruh pasukannya tidak menjumpai lawan seorang pun di tengah perjalanan yang mereka hadapi. Mereka enggak menjumpai seorang pun musuh. Dari mereka awal berjalan sampai mereka berjalan dari ke ujung, mereka enggak temui lawan seorang pun tidak mereka temui musuh itu yang hendak menghampiri mereka. Sekarang pertanyaan, di mana musuhnya? Yuk kita baca ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-24. Kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peminjaman di padang gurun, mereka menengok ke tempat Isakar itu.
tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada. Bangsa itu belum mengeluarkan tenaganya sama sekali. Mereka cuma menghabiskan tenaga untuk berjalan doang. Untuk berperang mereka belum menghabiskan tenaga sama sekali. Nggak ada tenaga yang ekstra keluar. Tapi Tuhan yang selesaikan masalah mereka. Tiba-tiba aja Tuhan menghadang satu bangsa yang besar ini, satu bani ini. Di yang lain lagi Tuhan buat yang satu dengan yang satu saling bunuh membunuh. Hebat nggak Tuhan kita? Tapi untuk sebelum menemukan pertolongan Tuhan ini dibutuhkan 3 cara yang tadi dulu dilakukan oleh Yosafat. Dia mencari Tuhan, dia mengenalkan Tuhan, dan dia berjalan dengan iman. Tapi kan 3 hal ini cukup sulit kita lakukan kan. 3 hal ini bukan merupakan perkara yang gampang kan. Tapi justru disinilah Tuhan mau lihat seberapa jauh iman kita. Tuhan mau lihat, Tuhan mau ukur kedalaman iman kita, kepercayaan kita akan Dia seberapa besar. Apakah kita cukup mempercayai Dia di tengah-tengah masalah hidup ini? Apakah kita cukup mempercayai Dia di tengah-tengah badai yang sedang bergelora saat ini? Jika kita tarik, kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang, apakah kita cukup percaya bahwa Tuhan masih sanggup menyertai kita di zaman pandemi ini? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan itu masih bisa sertai manusia? Tapi teman-teman, Tuhan tidak hanya sekedar memberikan pertolongan. Sering sekali dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kita bonus-bonus dalam kehidupan ini. Dan inilah yang diterima oleh Yosafat. Kita buka dalam ayatnya yang ke-25. Kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena bisa gak bayangin nih, sampai 3 hari loh mereka mengambil semua barang-barang itu. Karena begitu banyak. Tuhan kasih mereka sebuah oleh-oleh istilahnya zaman sekarang. Tuhan kasih mereka berkat. Mereka ini udah berperang tanpa kekuatan nih. Udah gitu Tuhan kasih lagi nih berkat untuk dibawa pulang, untuk dinikmati. Dan itulah Tuhan kita. Tapi kita harus lulus dulu sebelum itu. Apakah kita cukup lulus? Apakah kita bisa melewati 3 proses yang tadi itu? Apakah kita bisa mengandalkan Tuhan? Apakah kita bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita cukup bisa berjalan dengan iman kita? Makanya saya mau bilang, di tengah-tengah situasimu saat ini yang kau anggap sulit, di tengah-tengah masalah hidupmu yang kau anggap saat ini enggak masuk akal untuk dilewatin, jangan takut, jangan panik, jangan cemas akan segala sesuatunya. Karena saya mau bilang apa? Bahwa Tuhan yang menyertai Yosafat, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Tuhan yang tidak meninggalkan Yosafat, Tuhan yang sama juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang berperang menggantikan Yosafat beserta dengan seluruh Yehuda, Tuhan yang sama juga akan berperang menggantikan kita. Katakan amin. Lantas kenapa kita harus takut? Tuhan itu sama, Tuhan gak pernah berubah. Dari zaman dahulu, sekarang hingga selama-lamanya, Dia adalah tetap Dia. Harusnya kita punya iman. Tuhan bisa tolong Yosafat. Kenapa Tuhan gak bisa tolong saya? Pasti Tuhan bisa tolong saya. Tuhan bisa luputkan Yosafat dari kematian, dari cengkeraman maut. Tuhan bisa juga angkat saya dari lembah kekelaman di hidup ini. Tuhan gak tinggalin Yosafat sendirian berperang. Tuhan juga gak tinggalin saya menghadapi pergumulan hidup saya. Apakah kita punya pemikiran yang sama dengan ini? Apakah kita berpikir demikian?
Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita bisa berpikir demikian. Ada begitu banyak contoh dalam Alkitab. Tuhan itu sama kok. Tuhan sama. Karena seharusnya kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harusnya tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap harusnya berserah kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan itu jawabannya itu belum kelihatan. Walaupun mungkin pertolongannya Tuhan itu belum kelihatan. Tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Karena kita pegang janji-janjinya. Dan kita percaya bahwa Tuhan gak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah kita harus jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan cuma minta Tuhan untuk menyertai kita, tapi kita gak mau berjalan bareng-bareng dengan Tuhan. Jangan cuma minta sama Tuhan untuk Tuhan tidak tinggalkan engkau, tapi engkau malah yang duluan lari meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang cuma mau enaknya, cuma mau berkatnya dari Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah hidup, ya enggan. Saya kan pernah sampaikan kepada kita semua, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan? Itu dengan cara mengalami sakit dulu. Bagaimana caranya kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Dengan cara diperhadapkan akan masalah-masalah. Lantas bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pembuat mukjizat kalau kita gak pernah merasakan yang namanya sakit dulu, kita gak pernah mengalami namanya resesi ekonomi dulu? Bagaimana caranya kita bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati hidup saya kalau kita gak pernah menemui masalah yang hampir-hampir mencengkram nyawa kita? Semuanya kan kita harus lewati masalah dulu untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau hidup enak-enak, bagaimana caramu melihat pekerjaan Tuhan? Gak bisa. Kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Makanya hari ini, kalau engkau sedang berada di tengah-tengah lembah kekelaman, jika engkau saat ini sedang berada di tengah-tengah masalah, dunia menghimpitmu dengan sangat erat, membuat engkau hampir putus asa, menyerah, percayalah, Tuhan akan sertai langkahmu. Engkau gak berjalan sendirian. Tuhan gak biarin engkau, Tuhan gak biarin umatnya berjalan sendirian. Karena Tuhan peduli dengan umatnya. Dia sayang dengan engkau, Dia cinta dengan engkau. Jadi seharusnya kita gak perlu takut. Dan akhirnya nanti teman-teman bisa baca, cari ayatnya. Lembah yang tadi tempat mereka lewati berubah namanya menjadi lembah pujian, di mana setelah mereka menjara barang-barang itu semua, mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Makanya akhirnya nama itu, lembah itu berubah menjadi lembah yang disebut dengan lembah pujian. Apakah kita setelah menerima pertolongan Tuhan, apakah kita bersyukur? Apa kalian ini kan, ini contoh nih, kayak kalian baru lulus SMA, lulus masuk kuliah, apakah ketika kalian melihat nama kalian tertulis itu, kalian ingat Tuhan pertama kali? Apakah kalian mengingat Tuhan? Apakah ketika kalian sedang hidup enak kalian mengingat Tuhan? Saya kan pernah ceritakan, ketika saya pertama kali mendengar kabar bahwa saya negatif COVID, setelah sekian lama akhirnya berhasil negatif, cuma sendirian saya dari antara beberapa orang yang dinyatakan negatif. Saya gak buru-buru ngomong ke siapa-siapa. Saya ambil gitar, saya masuk ruang doa, saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan. Seharusnya begitulah respon kita. Ketika kita diberkati Tuhan, sudah harusnya ingat Tuhan terlebih dahulu. Bukan justru lapor ke siapa-siapa, bukan. Karena semuanya itu, karena kan kita percaya bahwa semua yang terjadi di bumi ini enggak ada yang terjadi tanpa sepengetahuannya Tuhan. Semua atas izinnya Tuhan. Makanya kalau kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, kita mendapatkan berkat Tuhan, kita mendapatkan pertolongan Tuhan, harusnya kita pertama kali mengucap syukur sama Tuhan.
Saya mau berpesan sama kita semua. Jangan pernah takut menghadapi masalah hidupmu. Jangan pernah gentar, jangan pernah tawar hati, apalagi berbalik dari jalan Tuhan. Apalagi sampai berputus asa, berpikiran bahwa gak ada jalan keluar lagi selain bunuh diri. Bunuh diri gak menyelesaikan masalahmu. Justru itu membawa engkau kepada penderitaan yang kekal. Tapi kalau engkau berserah kepada Tuhan, engkau mencari Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, dan engkau berjalan dengan iman, percaya akan janji Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Satu pun dapat ku banggakan.
kita meminta pertolongan dari Tuhan. Ajar kami lagi kita meretakkan diri mencari kita di hadapan pribadi-Mu Tuhan. Tuhan. Haleluya, sama seperti Yosafat yang mau benar-benar sungguh-sungguh mencari pribadi Yesus, tidak mengandalkan manusia, dia tetapi tetap mengandalkan pribadi Yesus. Haleluya, kami mau meneladani pribadi-Mu Tuhan, kami mau sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang beserta kami, Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Kami tidak takut lagi ya Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah, sebab kami tahu ada tangan Tuhan, ada tangan Yesus yang memegang hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau berjalan dengan iman. Haleluya. Yesus yang pegang erat tangan kami. Haleluya. Katakan sama-sama teman-teman. Yesus pegang erat tanganku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Yesus pegang Amin. erat tanganku. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Genggam erat tangan kami Yesus. Luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami sering Tuhan terbentur Tuhan akan situasi dalam kehidupan kami. Kami sering Tuhan menemukan jalan buntu dalam kehidupan ini. Kami sering Tuhan Yesus tidak menemukan pertolongan. Kami sering Tuhan menemukan Tuhan dalam kehidupan kami manusia Tuhan tidak sanggup menolong kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan dalam situasi kami yang sangat berat, dalam lika-liku kehidupan kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus rintangan kehidupan kami yang saat ini tengah kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup Tuhan menolong kami. Amen. Tuhan sanggup Haleluya. mengangkat kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa sama seperti Engkau menolong Yosafat, demikian juga Tuhan Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau tidak meninggalkan Yosafat sendiri Tuhan, Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang berperang bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk tetap bertahan. Mampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk tetap Tuhan berjalan dengan iman kami dan tidak menggunakan logika kami ya Bapa. Sebab kami Tuhan Yesus mau Tuhan melihat pertolongan Tuhan. Kami mau melihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, tidak lupa Tuhan, kami mau tetap berdoa Tuhan bagi siapapun Tuhan di tengah-tengah ruangan ini. Jika Tuhan mereka punya masalah Tuhan, beban hidup, pergumulan Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan satupun di antara kami yang berputus asa, yang meninggalkan Tuhan dan berserta dengan kebenarannya oleh karena pergumulan-pergumulan hidup, oleh karena penderitaan-penderitaan yang sedang dialami Tuhan.
Tapi biarlah Tuhan Engkau temukan kami tetap setia mengiring Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau temukan kami tetap setia berjalan di jalan-Mu yang kudus itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Teman-teman saya ajak kita, mari kita berdoa untuk pemuda-pemuda secara terkhusus yang ada di kota ini. Biar Tuhan selamatkan mereka. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan ubah hati mereka menjadi hati yang lemah lembut, hati yang mau mengasihi Tuhan. Kita berdoa supaya kebangunan rohani atas anak-anak muda terjadi di tengah-tengah kota kita ini. Supaya lawatan Tuhan secara besar-besaran melanda kota kita ini. Secara nanti juga kita mau berdoa untuk youth kita. Mari kita berdoa, doa ini dipimpin oleh Fitri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, berbeban Tuhan buat setiap teman-teman kami. Mereka Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan yang ada Tuhan atas kota kami Tuhan. Yang ada Tuhan di balik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang belum mengalami setiap mereka. Kami rindu juga Tuhan, mereka mengalami lawatannya Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, jumpai setiap mereka Bapa yang baik. Jumpai mereka. Akan setiap hati mereka. Kami rindu Tuhan Yesus. Biarkan mereka Tuhan Yesus. Artinya Tuhan lembutkan. Lembutkan setiap hati mereka Tuhan. Datang kepada Tuhan. Agar Tuhan berdoa Tuhan, mohon ampun Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Jika Tuhan atas kota kami ini banyak anak-anak muda yang menyakiti hati Tuhan. Banyak anak-anak muda Tuhan yang melukai hatimu, yang menduakan hatimu. Ampuni setiap kami anak-anak mudamu Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kami. Bahkan kami merindukan Tuhan belas kasih Tuhan atas setiap anak-anak muda. Bercurahlah Tuhan belas kasih-Mu memulihkan setiap selamatkan Tuhan dari berbagai penjuru yang ada di kota ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan anak-anak pemulihannya Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun setiap anak-anak muda yang Tuhan berada. Mereka Tuhan yang berada di tongkrongan. Mereka Tuhan yang berada Tuhan di tempat-tempat yang kami rindu Tuhan mereka akan Tuhan selamatkan. Kami rindu Tuhan mereka akan Tuhan jumpai. Lembutkan setiap hati mereka Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, akan Tuhan Engkau pakai Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk menjangkau setiap mereka, untuk menarik setiap mereka datang kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap kami lebih lagi Bapa yang baik, berikan pengurapan-Mu lebih lagi atas setiap kami. Sehingga kami percaya Tuhan, biar melalui setiap kami Tuhan akan ada lawatan bagi anak-anak muda Tuhan di kota kami ini. Sehingga kami percaya Tuhan akan ada hujan lawatan, akan ada hujan pertobatan Tuhan atas kaum muda di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sehingga kami percaya setiap anak-anak muda yang ada atas kota kami akan bersama-sama Tuhan mengejar Tuhan berkenan Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, kami bersama-sama maju Tuhan Yesus meraih kemenangan demi kemenangannya Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap kami Tuhan anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, semakin lebih lagi Kau Tuhan pakai kami, semakin lebih lagi kuatkan kami Tuhan di dalam Tuhan. Agar Tuhan Yesus sama-sama kami Tuhan berdiri Tuhan dengan iman kami. Agar kami Tuhan tidak akan menyangkal iman kami Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami menetapkan fokus kami kepada Tuhan Yesus yang baik. Urapi setiap kami Bapa yang baik. Pelihara setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami dari sehari ke sehari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin next level lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami berdoa Tuhan buat ibadah kami kaum muda di tempat ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan semakin Kau urapi lebih lagi Tuhan. Pakai ibadah kami ini Tuhan Yesus lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui ibadah kami ini Tuhan akan ada kebangunan rohani yang akan dibangun Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasa-Mu. Setiap engkau setan, iblis engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mengikat, membelenggu setiap anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kedagingan engkau keduniawian, engkau kenajisan di dalam nama